Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi integral menentukan luas daerah. Luas daerah yang dibatasi oleh kurva ada berbagai kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, apabila daerah yang diarsirnya yaitu berada di atas sumbu X dan dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx, serta garis X sama dengan A dan X sama dengan B, maka luasnya bisa kita tulis seperti ini. Luas sama dengan integral A batas bawah sampai B batas atas untuk Fx diintegralkan terhadap X. Kemungkinan selanjutnya, apabila daerah yang diarsirnya yaitu berada di bawah sumbu X, ini berada di bawah sumbu X, dan dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx, serta garis X sama dengan A dan X sama dengan B, maka luasnya di sini bisa kita tulis L sama dengan, di sini kita berikan tanda minus ya di depan operator integral, agar nanti hasilnya bernilai positif luasnya. Jadi, minus integral dari A batas bawah sampai B batas atas untuk Fx diintegralkan terhadap dx. Untuk kemungkinan selanjutnya, ketika kita memiliki di sini fungsi X sama dengan Fy, maka harus kita integralkan terhadap Y ya. Misalkan kita memiliki fungsinya ada di kuadran 1. Nah, maka di sini dia bernilai positif dengan batas Y sama dengan C dan Y sama dengan D. Maka untuk mencari luasnya adalah integral dengan batas bawah C dan batas atas D untuk Fy diintegralkan terhadap Y. Kemudian, untuk kemungkinan selanjutnya, jika ada kurva X sama dengan Fy, maka diturunkan terhadap Y ya. Di sini dengan batas Y sama dengan C dan Y sama dengan D, karena dia berada di kuadran 2, berarti di sini bernilai negatif, maka untuk luasnya sama dengan minus integral batas bawah, yaitu C, sampai batas atas D untuk Fy diintegralkan terhadap Y. Kemungkinan yang selanjutnya, jika berada di dua sumbu X, misalkan di sini Y sama dengan Fx, dia berada di dua sumbu X, maka di sini kita ada garis X sama dengan A, X sama dengan B, dan X sama dengan C. Sehingga untuk mencari luasnya, L sama dengan min integral dari batas bawah A sampai batas atas B, Fx diintegralkan terhadap dx, ditambah integral dari B-nya menjadi batas bawah sampai C batas atas untuk Fx diintegralkan terhadap x. Jadi tinggal dijumlahkan antara ini ya. Nanti kurva yang di sini sumbunya dengan yang di sini. Oke. Untuk kemungkinan selanjutnya, yaitu jika dibatasi oleh dua kurva. Yaitu di sini ada Y1 Fx dan Y2 sama dengan, maaf, di sini Gx ya. Fx dan Gx. Maka untuk mencari luasnya adalah integral batas bawah A sampai batas atas B. Maka di sini Fx dikurangi Gx dan diintegralkan terhadap X. Kemudian, jika dia berada masih dibatasi oleh dua kurva, tetapi diintegralkan terhadap Y, jadi rumusnya di sini L sama dengan batas C atau batas bawah C diintegralkan sampai batas atas D, Fy dikurangi Gy diintegralkan terhadap Y. Nah, ini adalah rumus-rumus yang bisa kita gunakan untuk menentukan luas daerah.
Baik, kita masuk untuk ke contoh soal. Tentukanlah luas daerah yang dibatasi oleh kurva fx sama dengan 4 dikurangi x kuadrat untuk garis x sama dengan 0 dan x sama dengan 1. Nah, di sini untuk bisa menggambar kurvanya, kita bisa diperbantukan untuk mencari batas-batasnya. Misalkan di sini x-nya 0, maka di sini kita substitusikan y-nya adalah 4. Jika di sini x-nya 1, maka di sini y-nya adalah 3. Di sini misal x-nya 2, maka di sini 0. Kemudian kita cobakan juga yang dimasukkan itu yang berada di sebelah kiri. Di sini min 1, berarti y-nya adalah 3 ya. Kemudian di sini min 2, berarti y-nya 0. Nah, kemudian maka dihasilkan bentuk kurvanya seperti ini. Sehingga ini adalah bentuk kurvanya ya, jadi dia ke bawah. Nah, kemudian di sini kan di soal x sama dengan 1. Berarti ini ya, x sama dengan 1. Kita ambil garis. Nah, kemudian daerah mana yang diarsir? Maka kita lihat lagi terhadap kurvanya 4 min x kuadrat. Berarti di sini. Nah, sekarang kita lihat garis mana saja yang menjadi pembatas untuk yang diarsir, yaitu ini kan 0. 0 dan 1. Jadi batas bawahnya 0, batas atasnya 1. Maka di sini kita bisa menggunakan rumus luas sama dengan integral AB fx dx. Di sini A-nya adalah 0, B-nya 1. Untuk fungsinya yaitu 4 dikurangi x kuadrat dx. Nah, maka kita integralkan. Integral dari 4 adalah 4x. Kemudian integral dari x kuadrat adalah 1/3 x pangkat 3 ya. Untuk batas 0 sampai 1. Nah, kemudian kita substitusikan. Yang pertama kita substitusikan terhadap 1. 4, x-nya kita ganti dengan 1. Ini pun diganti dengan 1. Dikurangi karena untuk yang kedua itu x-nya disubstitusikan dengan angka 0, maka sudah pasti hasilnya 0. Nah, sehingga di sini didapat hasilnya adalah 4 dikurang 1/3. Di sini kita lanjut ke atas ya. 4 dikurangi 1/3 berarti hasilnya 11/3. Oke, 11/3 dari mana? 4 dikurangi 1/3 itu sama aja. Apa? Berarti maaf bukan 16. 12/3 ya. 12/3 dikurangi 1/3. Berarti didapat 11/3 ya. Oke. Atau kalau disederhanakan sehingga luasnya adalah 2/3 satuan luas. Jadi selalu pakai satuan luas. Jadi ini hasilnya. Untuk contoh soal selanjutnya, di sini tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X plus 2, garis X sama dengan 0 dan X sama dengan 2, serta mengarah ke sumbu X, ke sumbu min X. Nah, ini adalah hasil dari perhitungan mencari batas-batas garis seperti yang tadi di contoh sebelumnya kita bahas ya. Nah, ini adalah hasilnya, sehingga yang dibatas yang menjadi yang diarsir adalah yang ini. Oke. Sehingga yang menjadi batas adalah 0 dan 2.
Jadi untuk mencari luasnya, integral dari A sampai B fx dx sama dengan 0 sampai 2 untuk x plus 2 diintegralkan terhadap dx. X diintegralkan menjadi tengah x pangkat 2 ditambah 2 diintegralkan yaitu 2x. Batas 0 sampai 2. Kemudian kita substitusikan. Yang pertama, x-nya kita substitusi dengan 2. Jadi di sini 2 dikuadratkan ditambah 2 dikali 2. Karena untuk yang kedua batasnya 0 sehingga di sini hasilnya 0. Di sini dapat setengah 2 dikuadratkan adalah 4. Di sini ditambah 4. Sehingga setengah dikali 4 kan 4/2. 4/2 sama saja dengan 2. Oke. Sehingga hasilnya adalah 6 satuan luas. Ya. Untuk contoh soal selanjutnya, tentukanlah luas daerah yang dibatasi oleh garis Y sama dengan 1/4 X dikurang 2, kemudian garisnya X sama dengan 4, dan sumbu min Y. Kemudian langkah selanjutnya, kita tetap harus membuat kurvanya terlebih dahulu ya, karena itu wajib hukumnya. Kenapa? Karena untuk tahu kita menggunakan rumus integral yang mana untuk mencari luasnya. Nah, kemudian untuk contoh soal yang ini didapat bentuk kurvanya seperti ini. Ini didapat dari mana? Dari perhitungan seperti contoh soal yang nomor pertama, ya. Kalian bisa menggunakan cara perbantuan untuk mencari batas-batas garisnya. Sehingga di sini untuk mencari batas garisnya yaitu dengan batas 0 sampai 4 untuk kurva Y sama dengan 1/4 X min 2. Dia kan berada di bawah X ya, di bawah sumbu X, sehingga kita menggunakan rumus luas sama dengan minus A, B, batas A dan B, fx dx. Sehingga di sini untuk luas, sekalian substitusikan, A-nya adalah 0, B-nya 4, untuk F-nya 1/4 X min 2 terhadap dx. Seperti contoh sebelumnya kita integralkan, integral dari 1/4 X adalah 1/8 X kuadrat, kemudian integral dari min 2 adalah min 2X. Dengan batas 0 sampai 4. Lalu kita substitusikan. Untuk yang pertama, untuk batas 4. Jadi di sini X-nya diganti dengan 4. Untuk batas garis yang kedua yaitu 0, jadi hasilnya sudah pasti 0 ya. Baik, berarti di sini hasilnya 1/8 dikali 16 dikurangi 8. Maaf, minusnya jangan sampai terlewat seperti saya nih. Nah, ini minusnya tetap harus ada. Nah, kemudian di sini 16/8 ya. Berarti 16 dibagi 8 hasilnya adalah 2 min 8. Di sini masih tetap pakai kurung. Kemudian 0 juga nggak usah kita tulis. L sama dengan 2 dikurangi 8 hasilnya adalah min 6. Nah, sehingga di sini luasnya sudah pasti positif. Kenapa? Karena min 6 dikalikan min. Jadi 6 satuan luas. Baik. Jadi ini adalah hasil dari contoh yang ketiga. Baik, untuk contoh soal selanjutnya. Tentukanlah luas daerah yang dibatasi oleh garis Y sama dengan 2X min 2. Ini gambar kurvanya sudah ada dari soal ya. Ternyata di sini
terdapat gambar kurva seperti ini. Nah, jadi dia ada di bawah sumbu X dan di atas sumbu X, sehingga kita gunakan rumus luas yang penjumlahan, ya. L sama dengan minus integral AB fx dx ditambah integral BC fx dx. Jadi kita cari untuk yang integral pertama dulu, kemudian cari integral yang kedua, baru dijumlahkan. Baik, kita cari untuk integral yang pertama. Berarti luas yang pertama ya. Berarti di sini min batas yang pertama yaitu min 2 sampai 1. Ya. Maaf salah. Maksudnya adalah 0 sampai 1. Sebentar. Ini ya nih, 0 sampai 1, kemudian 1 sampai 2. Baik, di sini berarti untuk 0 sampai 1 rumusnya adalah, nah, tinggal kita substitusikan 2x min 2 dx sama dengan integral dari 2x adalah x kuadrat ya. Kemudian integral dari 2 adalah 2x untuk batas 0, 1. Baik. Minus. Di sini kita substitusikan untuk batas yang pertama dikurangi 2 dikali 1. Kalau untuk batas yang kedua 0 kan berarti hasilnya 0 ya. Minus 1 dikuadratkan hasilnya 1, 2 dikali 1 hasilnya 2. Oke. Berarti di sini min 1 ya. Nah, maka untuk hasil luas yang pertama, min dikali min plus 1 satuan luas. Baik, itu untuk yang luas pertama. Sekarang luas yang kedua. Integral dari BC. Nah, B-nya kan tadi 1. Kemudian C-nya adalah 2. Untuk fungsinya masih sama, yaitu 2x min 2 dx. Oke. Kita integralkan. Integral 2x kan berarti 2 per 2 x kuadrat. Maka kita langsung tulis saja x kuadrat. Integral dari 2 adalah 2x untuk batas 1 sampai 2. Sekarang kita substitusikan dulu untuk batas yang pertama atau batas atas. 2 dikuadratkan dikurangi 2 dikali 2. Oke. Kemudian untuk batas yang kedua atau batas bawah ini harus kita tulis karena batasnya bukan 0 ya. Sehingga 1 dikuadratkan dikurangi 2 dikali 1. Di sini didapat 4 dikurangi 4. Berarti di sini didapat 4 ya dikurangi 4. Di sini untuk batas yang kedua berarti 1 dikurangi 2. 0. Kemudian minus. Di sini min 1. Jadi 1 ya, luas yang kedua juga. 1 satuan luas. Baru setelah diketahui L1 dan L2, kita jumlahkan di sini. Sehingga luasnya untuk
integral yang pertama, yaitu satu satuan luas ditambah satu satuan luas, sehingga luas keseluruhan adalah 2 satuan luas. Untuk contoh selanjutnya, tentukanlah luas daerah yang dibatasi oleh garis Y1 sama dengan X kuadrat dan Y2 sama dengan 2X plus 3. Jadi ini kita belum tahu nih kita belum tahu untuk garis X-nya berapa ya, garis Y-nya berapa, jadi hanya diketahui Y1 dan Y2-nya, fungsinya. Nah, berarti kita harus menentukan batas-batasnya dulu, ya. Kita harus mencari untuk menentukan batas-batasnya, rumusnya adalah Y1 dikurangi Y2 sama dengan 0. Y1-nya adalah X kuadrat dikurangi Y2-nya 2X plus 3 sama dengan 0. Berarti ini kita keluarkan ya. Min dikali 2X, min 2X, min dikali plus 3, min 3. Nah, berarti ini kita cari nilai X-nya. Jadi di sini didapat X plus 1, X min 3. Jadi diperoleh X1-nya sama dengan min 1 ya, karena X plus 1, jadi satunya kalau kita pindah ruaskan ke kanan jadi min 1. Dan X2-nya sama dengan 3, karena X min 3 sama dengan 0, kalau kita pindahkan min 3 ke sebelah kanan atau ya ke sebelah kanan, jadi plus 3. Jadi diperoleh sudah batas-batasnya, yaitu X1 sama dengan min 1 dan X2 sama dengan 3. Kemudian kita kan harus tahu dulu bentuk kurvanya itu ke atas atau ke bawah atau seperti apa. Nah, kita gunakan lagi cara yang seperti tadi. Sehingga di sini diperoleh bentuk daerah yang dibatasi oleh kurva Y1 dan Y2. Di sini ya. Ini. Sehingga di sini kita dapat menentukan, mencari rumusnya, yaitu luas sama dengan integral. Nah, di sini kita bisa lihat ya, bahwa kondisinya dia berada di kuadran di atas sumbu X, tetapi ada di minus. Nah, sehingga di sini kita tulis minus ya, minus integral dari A sampai B untuk Y1 dikurangi Y2 terhadap dx. Nah, tadi kan untuk batasnya sudah kita ketahui bahwa A-nya adalah min 1, B-nya atau batas atasnya 3. Kemudian Y1-nya adalah X kuadrat dikurangi Y2, hasilnya min 2X min 3 untuk dx ya, atau diintegralkan terhadap X. Sehingga di sini kita dapat integralkan hasil dari X dikuadratkan, hasil dari integral X kuadrat adalah 1/3 X pangkat 3. Ini hasilnya adalah X kuadrat, dan ini hasilnya adalah min 3X untuk batas min 1 sampai 3. Sekarang kita substitusikan untuk batas atasnya dulu. 1/3, di sini 3 pangkat 3, dikurangi 3 kuadrat, dikurangi 3 dikali 3. Ya kan? Kemudian batas bawahnya di sini kita tulis, yaitu X-nya disubstitusi dengan min 1. Baik, jangan lupa, maaf, di sini minusnya kita tulis ya. Minus, minus, karena nanti akan mempengaruhi nilai. Minus. Oke. Berarti
3 dipangkatkan 3, 27. 27 dikali 1/3 berarti 9. Kemudian dikurangi 3 dikuadratkan 9. Ini pun 9 hasilnya. Ini hasilnya berarti min 1/3 ya. Ditambah 1. Kemudian maaf, bukan ditambah 1 ya, dikurang 1. Karena kan min 1 dikuadratkan 1 dikali min, jadi min 1. Kemudian ini baru plus 3. Ini hasilnya 9 dikurangi 9, 0, 0 dikurangi 9, min 9. Nah, kemudian ini hasilnya min 1/3 dikurang 1. Itu kan berarti sama saja. Min 1/3 dikurang 3/3 ya, berarti min 4/3. Kemudian min 4/3 jangan lupa ditambah 3. Berarti sama saja plus 9/3 ya. Berarti hasilnya 5/3. Baik. Jadi di sini 5/3. Min kita keluarkan dari kurung ya. Min dikali min 9 plus 9 min 5/3. Hasilnya adalah 32,3. 32/3 atau kalau didesimalkan adalah 10,6 satuan luas. Nah, ini jawabannya. Kemudian ternyata jika luas yang dibatasi oleh dua kurvanya ini belum diketahui batas-batasnya, jadi masih diketahui garis Y1 dan Y2, ada cara cepat yang bisa kita gunakan. Ya, oke, cara cepatnya ini, bentar. Cara cepat yang bisa digunakan yaitu dengan rumus L sama dengan D akar D per 6A kuadrat. D ini adalah determinan ya. Ini cara cepat. Tapi dengan syarat batasnya belum diketahui. Belum diketahui dan diketahuinya yaitu garis kurva 1 dan kurva 2. Jadi harus ada dua kurva ya. Untuk mencari determinannya, berarti kan di sini kita tulis dulu. Y adalah X kuadrat min 2X min 3. Nah, untuk mencari determinan, itu rumusnya B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C. Berarti kan B-nya yang mana? B-nya ini. Oke, kita tulis dulu A-nya 1, B-nya min 2, C-nya min 3. Sehingga kita tulis B-nya min 2 dikuadratkan, dikurangi 4, dikali A-nya 1, dikali C-nya min 3. Jadi di sini 4. 4 dikali 1, 4. 4 dikali min 3, min 12. Dikali min plus 12. Hasilnya 16. Baru kita masuk ke sini. Luasnya 16 dikali akar 16 per 6. A-nya itu 1 ya. Berarti 16 dikali 4 per 6. 64 per 6. Hasilnya 32 per 3. Atau 10,6 satuan luas. Oke, jadi sama ya jawabannya untuk dengan cara cepat ataupun dengan cara menggunakan integral. Seperti itu. Baik, semoga video-videonya bermanfaat. Jika ada yang salah dari penyampaian video saya,
Silahkan kalian komentar di menit keberapa dan hasilnya apa, sehingga bisa menjadi perbaikan untuk saya ke depannya. Baik, terima kasih. Kalau begitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.